Ya, baik Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia, selamat siang, ya ahlu. Yang hormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan kita semua yang telah berkumpul pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasannya pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam kegiatan belajar bersama mengenai budaya positif. Namun sebelum kita sampai pada materi kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami sapa kita semua, ya Allah. Yang saya hormati Bapak langsung ya, Bapak dan Ibu Guru yang telah berkumpul di ruangan ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan sehingga pada saat ini kita bisa bernafas dan terlebih kita bisa melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita yang akan kita lanjutkan lagi. Pada kesempatan ini kami sebagai kepala sekolah menyambut baik dengan dilaksanakannya belajar bersama yang akan disampaikan nanti oleh Bapak narasumber yang dengan materi budaya positif. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini berguna untuk kegiatan kita dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Untuk itu, marilah kita mengikuti acara ini dari awal sampai akhir hingga dapat bermanfaat dan dapat kita lanjutkan pada kegiatan-kegiatan kita pada hari berikutnya. Demikian saja, segala kekurangan kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih, ya Allah. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak dan Ibu, pada saat ini saya Saing Saleh Zipua, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nias, akan membersamai Bapak Ibu semua dalam kegiatan kita hari ini tentang budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke materinya. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Bagaimana mencapai budaya positif? Bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Ini akan kita pelajari dan ini yang akan menjadi materi pembelajaran kita hari ini. Karena kita sebagai tenaga pengajar, sebagai Bapak Ibu Guru, perlu memiliki kompetensi tentang hal ini supaya tujuan pendidikan di sekolah kita dapat tercapai. Budaya positif ini kita akan mulai dengan poin pertama, yaitu disiplin. Tentunya kata disiplin ini Bapak Ibu bukan merupakan hal yang baru kita dengarkan. Ini sejak dari kecil kita sekolah, bahkan sampai sekarang kita sudah menjadi Bapak dan Ibu Guru. Kata disiplin ini sering sekali, bahkan dalam setiap hari kita selalu berkecimpung dengan yang namanya disiplin. Disiplin ini, kalau seandainya saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, pasti ketika saya tanyakan apakah itu disiplin, saya percaya bahwa tidak lari dari aturan,
tata krama, bagaimana cara berperilaku. Pasti itu jawaban daripada Bapak Ibu semua. Karena seperti itulah pengertian kita selama ini tentang disiplin. Oke, baik Bapak dan Ibu, ternyata disiplin yang kita pahami selama ini sudah terjadi miskonsepsi, salah pengertian, sehingga penerapannya pun juga nanti salah. Lalu apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, dari kata disciplina, yang artinya belajar. Sekali lagi, dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Kalau selama ini kita menyampaikan kepada anak kita harus disiplin, ikuti aturan, itu bukan lagi belajar. Itu lebih ke perintah, itu lebih ke peraturan, dan membuat siswa itu terikat terhadap sesuatu yang kita inginkan. Padahal itu sudah lari. Yang sebenarnya maknanya adalah belajar. Lalu bagaimana belajar ini atau disiplin ini dapat menjadi budaya positif di sekolah kita? Apa tujuannya disiplin? Disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri seseorang, baik kita sebagai Bapak Ibu guru dan juga kepada siswa-siswi kita. Itulah maknanya disiplin. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dia hargai. Jadi kecenderungan kita selama ini yang selalu mengaitkan disiplin dengan peraturan, itu harus kita. Disiplin dan aturan tidaklah sama, ya. Karena peraturan itu membuat seseorang menjadi tidak nyaman, seolah-olah terpaksa melakukan sesuatu. Sedangkan disiplin itu belajar. Belajar itu harus dari pribadi orang itu sendiri. Tidak boleh ada yang mendogma atau yang mengatur untuk mematuhi suatu aturan tertentu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Lalu ketika kita menerapkan disiplin, apa yang kita capai? Sudah saya sampaikan tadi pertama bahwasanya yang ingin dicapai dalam disiplin ini adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itulah tujuannya diterapkan disiplin untuk mencapai kebajikan-kebajikan. Kebajikan universal. Universal maksudnya begini. Universal itu tidak tertutup kepada kaum tertentu, golongan tertentu, agama ataupun kelompok-kelompok. Ini berlaku untuk semua manusia, baik itu siswa, baik itu juga Bapak Ibu dan Ibu guru. Lalu ketika kita menerapkan yang namanya disiplin di lingkungan sekolah kita, ini berhubungan dengan tujuan pendidikan kita secara tidak langsung. Dalam kurikulum Merdeka ada yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada karakter yang harus dicapai di sana. Ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai. Apa aja itu Bapak Ibu? Ini tidak asing bagi kita. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kalau secara umum yang menjadi tujuan profil pelajar Pancasila yang kita terapkan dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Apakah nilai-nilai kebajikan ini hanya sampai batas ini? Tidak. Banyak nilai-nilai kebajikan yang sudah dikembangkan oleh beberapa ahli atau peneliti. Saya akan tampilkan beberapa uraian
uraian yang secara umumnya. Ini ada nilai-nilai kebajikan dari The Virtues Project. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan di atas ini yang sudah dipaparkan, termasuk kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, kreatif, semangat, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Artinya, tujuan positif dari penerapan disiplin itu, inilah dia yang kita ingin capai. Artinya bukan mengikat siswa kita untuk patuh, bukan. Atau bukan mengikat siswa kita untuk taat terhadap satu aturan tertentu, bukan. Inilah tujuan disiplin itu Bapak Ibu. Untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Lalu, sekarang, ketika kita menerapkan yang namanya disiplin di sekolah, di lingkungan kita, sering sekali kita menemui yang namanya kesulitan dalam menerapkan ini. Karena tidak semua siswa itu bisa mengikuti. Tidak semua peserta didik itu akan menjalankan yang namanya penerapan disiplin ini. Apa faktor yang mempengaruhi itu Bapak Ibu? Ini dia. Faktor yang mempengaruhi perbuatan atau perilaku seseorang. Ada yang disebut dengan teori motivasi. Seseorang melakukan suatu tindakan atau menuruti suatu aturan itu didorong oleh motivasi sebenarnya. Ada faktor yang mempengaruhinya. Sehingga ada nanti yang mengikuti, ada juga yang tidak. Itu ada faktornya, yaitu faktor motivasi. Ada dua faktor motivasi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah faktor eksternal, dan yang kedua adalah faktor internal atau intrinsik. Apa itu faktor internal yang mempengaruhi perilaku kita? Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar pribadi. Dari luar pribadi manusia. Contoh, ketika ada peraturan di sekolah, siswa bisa saja mengikuti itu karena faktor eksternal. Saya takut dihukum. Saya takut bertemu dengan guru piket nantinya. Ketika saya terlambat, saya pasti akan diberdirikan. Saya pasti dimarahi. Nah, ini dia faktor eksternal. Menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan ini tidak efektif. Faktor eksternal ini tidak efektif dalam penerapan disiplin. Apalagi faktor eksternal Bapak Ibu. Yang kedua yaitu ini. Untuk mendapatkan imbalan. Seseorang melakukan sesuatu, ketika dia ingin melakukan sesuatu, bisa saja karena ingin mendapatkan imbalan atau jasa tertentu. Ketika saya bisa menyelesaikan tugas saya atau PR saya akan dapat permen dari guru. Ketika saya bisa menyelesaikan pembersihan kelas saya menjadi rapi, maka kelas kami akan merayakannya dengan hadiah-hadiah. Atau ini juga sering terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, termasuk di rumah Bapak Ibu. Ketika kita meminta anak kita melakukan sesuatu, sudah terlebih dahulu kita berikan stimulus. Nah, nanti kalau sudah selesai cuci piring, kalau selesai nanti pekerjaanmu, mama kasih nanti roti. Itu sudah mama beli, tapi baru mama kasih nanti ketika selesai. Ini faktor eksternal. Dan ini tidak efektif dalam menerapkan disiplin. Ya, ini berlaku juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di lingkungan sekolah. Lalu, faktor yang bagus itu adalah faktor internal yang berasal atau yang muncul dari dalam diri orang tersebut. Artinya, ketika seseorang atau seorang siswa ingin melakukan sesuatu, seharusnya ada dorongan dalam dirinya. Oh ya, ketika saya akan
datang tepat waktu ke sekolah, maka saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akan bisa menghargai waktu. Itu dia faktor internal. Tidak lagi karena takut dimarahi, tidak lagi karena mungkin ada guru piket yang kejam sudah menunggu di depan pagar. Oh, kamu terlambat, silakan berdiri. 2 jam di tiang bendera. Tidak akan ada lagi itu Bapak Ibu. Lalu ini tugas kita sekarang, bagaimana memunculkan faktor internal dalam diri siswa supaya kita Bapak Ibu guru juga tidak capek. Menerapkan disiplin ini butuh usaha. Supaya kita tidak terlalu mengeluarkan usaha yang banyak, tenaga yang banyak untuk menerapkan disiplin ini, inilah yang kita lakukan. Kita sebagai Bapak Ibu guru juga perlu membenahi diri. Ini akan kita pelajari Bapak Ibu. Karena terkadang kita sebagai guru ini kadang kita merasa yang kita lakukan benar, sesuai dengan apa yang kita nilai benar. Padahal kita tidak sadar yang kita lakukan itu sudah membuat seseorang terikat terhadap sesuatu. Ini harus kita luruskan ke depan. Saya juga termasuk Bapak Ibu. Dan mungkin sebagian dari kita, tidak semua. Walaupun tujuan kita sebenarnya baik menurut kita. Ketika ada dorongan dalam pribadi seseorang, inilah yang namanya merdeka. Inilah kemerdekaan yang disebut oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyampaikan definisi daripada merdeka itu apa. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga mampu memerintahkan diri sendiri. Itulah arti kemerdekaan. Oke, mari kita refleksi sebentar Bapak Ibu. Mari kita refleksi sebentar. Bagaimanakah kita selama ini? Bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau anak-anak kita selama ini tidak pernah berbuat tanpa adanya perintah terlebih dahulu, berarti mereka belum merdeka. Ataupun kita sebagai Bapak Ibu guru juga sama. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu atas keinginan kita, harus menunggu pimpinan, perintah atasan dulu, atau ada ancaman-ancaman tersendiri, berarti belum merdeka Bapak Ibu. Merdeka artinya lepas dari perintah dan mampu untuk memerintahkan diri sendiri. Itu kemerdekaan. Nah, selama ini ada beberapa kesalahan yang sering sekali kita lakukan, yang disebut dengan penghargaan. Ketika seseorang melakukan sesuatu diberikan penghargaan. Ketika seseorang kita inginkan atau kita minta untuk melakukan sesuatu, sudah kita berikan stimulus pertama, ada nanti imbalan. Apakah itu efektif? Ternyata salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Karena dengan adanya azas penghargaan ini, kita mengikat seseorang dalam ketergantungan. Ketika nanti kita meminta kembali tanpa adanya penghargaan, maka akhirnya ada masalah. Ada masalah di situ. Tidak mau lagi. Maka memberontak. Oh, ternyata Mama sudah janjikan tadi dikasih nanti uang jajan, tapi kenapa tidak Mama kasih? Tidak mau lagi saya kerja. Bisa juga terjadi. Lalu seperti apa kesalahan-kesalahan atau tindakan yang salah dalam pemberian penghargaan ini? Penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Ya? Kenapa sama dengan hukuman? Ini menurut Alfikon, ternyata penghargaan ini adalah faktor eksternal yang membuat seseorang ketergantungan. Tidak bisa mandiri, tidak bisa berbuat tanpa adanya lagi perintah, tanpa adanya lagi stimulus. Sama halnya kita menghukum anak-anak kita. Apa dampak buruknya Bapak Ibu? Apa sisi negatifnya? Ini dia, mari kita lihat bersama. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama,
Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oke, sekarang mari kita perhatikan. Ketika kita menginginkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, supaya cepat dilakukan, memang ini efektif, bahkan sangat efektif. Memberikan penghargaan ini memang sangat efektif. Dalam waktu cepat untuk dilakukan, dituruti oleh si anak, ini sangat efektif Bapak Ibu, dan pasti sering kita lakukan ini. Bapak kasih nanti roti, selesaikan buang sampah ini. Pasti tidak menunggu waktu lama itu, bahkan tidak dibantah. Memang efektif. Tapi apa? Ada pengaruh jangka panjangnya. Apakah sepanjang kita nanti meminta siswa itu selalu ada hal yang sama? Apakah kita sanggup untuk melakukan itu sama rata kepada semua siswa? Atau kepada anak-anak kita di rumah? Apakah kita bisa berlaku adil untuk hal tersebut? Bagaimana ke depan ketika tidak ada lagi imbalan atau penghargaan? Apakah kita yakin yang kita minta itu bisa dilakukan? Pastinya tidak Bapak Ibu. Pasti banyak pengalaman kita selama ini. Kemudian, itulah yang mengakibatkan penghargaan itu tidak efektif. Tidak selamanya bisa berlaku hal demikian. Kita sendiri yang repot nantinya. Bahkan seorang anak itu bisa menuntut loh. Pak, kemarin Bapak sudah kasih saya 1.000. Saya sudah kerja dari tadi loh Pak. Kenapa tidak Bapak kasih 1.000? Dari tadi saya tunggu-tunggu. Bisa jadi. Makanya tidak efektif Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa sampai merusak hubungan? Si anak bisa kecewa seandainya tidak ada lagi hal tersebut diteruskan. Tadi saya sudah kerja, tapi kenapa Bapak itu tidak kasih permen? Biasanya ibu itu kasih jajan. Kenapa sekarang? Sudahlah, tidak mau lagi saya sama ibu. Sekali lagi kalau ibu itu nyuruh, tidak mau lagi. Ini merusak hubungan loh. Bahkan siswa bisa membenci kita. Tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan sesuatu hal yang salah. Memang tujuan kita ini baik sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi kita tidak berfokus kepada kelanjutan ke depan. Kemudian, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa bisa menurunkan kualitas? Biasanya, seorang anak itu akan berfokus pada hadiahnya, bukan lagi hasil kerjanya. Assalamualaikum. Ayo nak, kita bersihkan ini sampah di halaman. Nanti Bapak kasih permen, siapa yang cepat? Pasti itu akan asal sudah Bapak Ibu. Dengan cepat, yang penting tidak lagi teliti, tidak lagi melihat apakah masih ada yang tersisa. Yang penting cepat, karena ini tadi hadiah yang diinginkan, penghargaan. Itu menurunkan kualitas tanpa kita sadari. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Mentok-mentok saja di situ. Mereka hanya berfokus ke situ tadi, penghargaannya. Apa yang ingin saya capai? Tidak lagi berfokus apa yang bisa saya kembangkan. Apalagi hal baik, hal baru yang bisa saya lakukan. Makanya mematikan kreativitas tanpa kita sadari. Kemudian penghargaan ini menghukum. Secara tidak langsung ini menghukum. Kemudian mengurangi ketepatan. Ini benar, sama seperti tadi. Asal Noah, asal sudah, yang penting ada imbalan dapat. Tidak lagi benar, tidak lagi tepat yang dilakukan. Dan yang paling penting ini dia. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Percaya atau tidak Bapak Ibu, siswa kita nantinya begitu-begitu saja. Akan selalu menunggu perintah, akan selalu menunggu dimarahi, baru berbuat. Tidak lagi ada dorongan dalam dirinya memperbaiki kualitas hidup. Mari kita lihat ke belakang. Bagaimana kita selama ini Bapak Ibu, baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah terhadap anggota keluarga.
Apa yang sering kita lakukan? Tanpa sadar kita sudah melakukan hal-hal ini. Selanjutnya, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah penghargaan itu salah? Tidak salah sebenarnya. Tapi ketika kita bisa memang konsisten melakukan itu, apakah sanggup? Tidak akan. Apa yang lebih tepat kita lakukan, Bapak Ibu? Mengapresiasi secara kata-kata, kalimat, verbal. Dengan kita memberikan apresiasi kepada seorang anak, itu sudah lebih dari penghargaan sebenarnya. Membuat si anak menjadi berbesar hati, merasa bangga pada diri sendiri. Contoh, ketika ada siswa kita sudah membantu temannya, tidak salah kalau kita berikan apresiasi. Oh, kemarin Bapak perhatikan kamu sudah membantu temanmu ini. Itu sangat bagus loh, Bu. Kamu mantap, kamu keren. Itu lebih dari penghargaan, Bapak Ibu. Pasti itu nanti siswa berpikir, oh ternyata yang saya lakukan itu kemarin adalah hal baik. Apalagi ke depan yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya mengembangkan nilai-nilai kebaikan itu lagi? Pasti. Kemudian, ketika kita melihat siswa kita peduli dengan lingkungan, mungkin dia sudah pungut sampah di situ tanpa kita perintah, tidak ada salahnya. Wih, kamu keren loh Andi. Kamu melihat sampah tanpa Bapak suruh, tapi sudah langsung diambil dibuang di tempat sampah. Itu mantap sekali. Tidak ada salahnya kita tos. Itu membuat komunikasi kita juga dengan siswa semakin dekat. Komunikasi ini jangan dianggap remeh. Sangat penting, Bapak Ibu. Terkadang siswa tidak dekat dengan kita karena komunikasi kita buruk. Bagaimana siswa bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan kalau komunikasi kita buruk sama siswa? Marah-marah terus, hukum-hukum terus, tidak bakalan ada. Jangan berharap, ya. Kemudian, ini yang sering gengsi kita lakukan. Kebanyakan orang tua atau Bapak Ibu guru gengsi untuk satu kata ini, sensitif sekali. Mengucapkan terima kasih kepada anaknya, kepada siswanya. Tidak ada salahnya. Terima kasih ya nak, sudah bagus sekali mejamu sudah kamu rapikan. Kamu sudah membantu ibu. Kamu sudah membantu bapak untuk membersihkan lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Tidak ada salahnya berterima kasih kepada anak-anak. Dengan kita berterima kasih kepada anak-anak kita, mereka merasa dihargai. Tidak lagi merasakan, ternyata jauh sekali hubungan kami Bapak Ibu. Dia bapak, saya siswa. Tidak lagi batasan itu. Sehingga siswa lebih dekat. Ada hubungan batin, keterikatan. Terima kasih ya Bu. Ini sudah kamu bersihkan. Tidak ada salahnya Bapak Ibu. Ke depan mari kita coba hal ini. Jangan asal kita bersihkan itu, ambil itu. Ambil satu, bersihkan WC. Kenapa kotor sekali? Jangan lagi seperti itu. Setelah kita belajar tentang hari ini adalah bagian daripada refleksi kita. Termasuk saya secara pribadi. Karena hal-hal ini tanpa kita sadari sebenarnya sering kita lakukan. Nah, ketika penerapan disiplin ini tidak berjalan, maka ini sering muncul. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan satu lagi nanti yang akan kita pelajari adalah restitusi. Mungkin ini adalah kata baru bagi kita, restitusi. Yang pertama, kita akan bahas dua kata ini, familiar sekali ini Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Ini beda loh. Mungkin selama ini kita sama ratakan. Hukuman dan konsekuensi itu sama. Ternyata tidak. Apa yang membedakan hukuman dan konsekuensi? Oke, mari kita bedah bersama. Hukuman itu biasanya muncul tiba-tiba. Tidak ada aturan sebelumnya yang mengatur bahwa
akan terjadi ini ketika ini tidak terlaksana. Hukuman itu refleks dan itu sepihak. Kita saja guru yang memberikan itu tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Contoh, siswa kita terlambat 10 menit. Sudah kita wanti-wanti di pagar, sini kamu. Kenapa terlambat hari ini? Berdiri. Kamu tunggu di sini setengah jam, hormat bendera. Memangnya ada kaitannya dengan hormat bendera dengan keterlambatan siswa? Kamu sudah ribut, bersihkan WC. Ada kaitannya bersihkan WC dengan ribut dalam kelas atau berantem dengan temannya? Tidak ada. Makanya hukuman itu saya sampaikan tadi sepihak dan biasanya tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan siswa. Jauh melenceng. Nilainya di bawah KKM, angkat meja, angkat kursi, berdiri di atas kursi. Ada kaitannya Bapak Ibu? Tidak. Itu adalah hukuman. Hukuman itu bersifat sepihak, mendadak tiba-tiba ada, refleks dia, dan efeknya sangat berat. Ini akan menyakiti, membuat siswa merasa tersakiti, menjadi rendah diri, merasa gagal dan sebagainya. Bisa jadi siswa dendam, punya rasa benci terhadap guru tersebut. Lalu bedanya dengan konsekuensi apa? Sebenarnya ini hampir sama tapi berbeda. Konsekuensi itu Bapak Ibu ada hubungannya dengan pelanggaran yang sudah dibuat. Contoh, secara tidak sengaja mungkin siswa kita sudah menumpahkan air di atas mejanya. Kalau dia bentuk hukuman, kamu ini banyak sekali uang, sini kau berdiri di depan kelas, angkat kaki. Hukuman itu. Tapi bagaimana dengan konsekuensi? Kita minta siswanya, silakan bersihkan. Ambil kain lap, bersihkan mejanya sampai bersih. Biarkan dia menanggung. Dan harus ada hubungannya dengan kesalahan atau pelanggaran yang dibuat. Dengan demikian, si anak akan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Kalau selama ini yang kita lakukan adalah hukuman, tidak akan ada pembelajaran yang didapatkan oleh siswa. Yang ada rasa takut, rasa benci. Aduh Bapak itu lagi, ketemu lagi kamu. Aduh ibu itu lagi, besar sekali matanya melotot. Suara itu besar sekali ketika berteriak. Nah, ini tidak akan ada pembelajaran. Tidak akan ada lagi motivasi internal dalam diri siswa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Materi kita menarik sekali hari ini. Jadi coba kita maknai kegiatan kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Kalau ada yang ngantuk tidak apa-apa, boleh sedikit-sedikit digerakkan tubuhnya, tidak masalah. Jangan terlalu takut. Nah, bagaimana dengan identitasnya? Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ini kalau hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Harus terjadi, tidak boleh tidak. Baik itu hukuman fisik, menyakiti secara fisik, mencubit, menampar, memukul, ataupun menyakiti secara psikis. Harus terjadi, tidak boleh tidak. Karena kita percaya kita punya alat untuk membuat seseorang itu bisa melaksanakan sesuatu. Ada sistem yang harus dijalankan. Kemudian, ini akan membuat tidak nyaman. Tidak nyaman untuk murid atau anak-anak kita. Kemudian anak akan merasa tersakiti. Memang dalam beberapa kasus, ketika ada korban dalam suatu kasus, memang akan mendapat keadilan korban. Oh, ternyata sudah dibalas oleh bapak itu, sudah ditempar nyawa saya tadi. Memang, tapi dampak lainnya ini. Lalu bagaimana dengan konsekuensi?
Konsekuensi memang hampir sama dengan hukuman. Tapi setidaknya itu berlaku dalam jangka pendek. Dan memang harus terjadi dan disesuaikan. Sesuaikan konsekuensi dengan tindakan atau pelanggaran anak. Jangan melenceng. Sehingga nanti anak akan dapat pembelajaran. Oh, ternyata ketika saya melakukan ini nanti harus saya lakukan. Nah, itu dia. Bagaimana dengan restitusi ini? Restitusi nanti saya jelaskan. Bagaimanakah restitusi ini? Restitusi ini adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Tapi saya pending dulu. Nanti ada hal yang sangat keren tentang restitusi ini, Bapak Ibu. Oke, sekarang ayo kita belajar bersama. Ada 7 tindakan yang dilakukan guru ketika seorang anak melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Nanti silakan Bapak Ibu berikan komentar. Ada 10 tindakan yang dilakukan guru. Dia bertindak sebagai penghukum atau konsekuensi di sini. Yang pertama, nanti silakan berikan komentar. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang mengatakan saya tidak akan terlambat lagi. 100 kalimat di dalam buku catatan siswa karena terlambat. Itu termasuk mana? Silakan. Konsekuensi. Yang lain? Hukuman. Hukuman, konsekuensi. Nanti terakhir ya, silakan diingat-ingat jawabannya ya. Ada yang mengatakan ini adalah konsekuensi karena terlambat, maka silakan catat dalam bukumu 100 kalimat. Ada juga mengatakan ini adalah hukuman. Nanti kita lihat. Lanjut kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk mana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagaimana? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Nggak ada, oke. Sepakat ya? Apa ada yang mau berikan jawabannya? Ini sulit kita bedakan karena ini selama ini kita lakukan. Nah, ayo, mana yang benar? Ini hukuman atau konsekuensi? Kenapa susah Bapak Ibu? Hukuman. Oke, sepakat hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mana ini? Hukuman. Bukan konsekuensi? Bukan. Oke. Hukuman ya, sepakat. Silakan diingat-ingat. Itu sudah saya ingat jawaban Bapak Ibu. Yang pertama tadi ada konsekuensi, ada hukuman. Yang kedua hukuman, ketiga hukuman. Nanti yang salah dihukum. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Artinya gini, ada siswa sudah dicoret dengan buku temannya. Kemudian kita minta dia untuk mengganti itu. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang lain? Ada? Oke, tidak ada konsekuensi. Kelima, membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol saat belajar. Ini berarti sudah mulai bisa ya. Sudah mulai bisa kita hubungkan. Keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Ada hukuman? Tidak. Oke. Konsekuensi ya. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk
pembelajaran TJOK? Konsekuensi. Siapa yang bilang hukuman? Hukuman siapa lagi? Hukuman ibu ya. Yang lain konsekuensi. Ibu kepala konsekuensi. Oke, silakan tandai jawabannya. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Yang pertama ini Bapak Ibu, ini hukuman. Apa hubungannya menulis di bukunya 100 kalimat saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat sampai 100? Apa akan ada hubungannya? Ada pembelajaran yang didapatkan si anak di sana? Tidak ada. Lalu apa contoh? Contoh yang seharusnya kita lakukan ketika anak kita atau siswa kita terlambat datang ke sekolah. Apa yang tepat kita lakukan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ingat ya, hindari hukuman. Jangan tidak ada kaitannya. Ada? Oke, saya bantu. Berarti nampak di sini yang sering kita lakukan adalah hukuman. Oke, tidak apa-apa. Nanti ke depan kita akan perbaiki. Contoh, ketika siswa kita contohnya terlambat 5 menit, kita proses, kita tanyakan kenapa sampai terlambat. Dan memang harus ada yang harus dia tanggung. Setelah kita berikan arahan, kita tuntun apa yang seharusnya dilakukan. Minimal jangan dihukum seperti ini. Tapi contoh, ketika nanti istirahat pertama, kamu tinggal dalam kelas 5 menit untuk menanggulangi keterlambatan yang 5 menit tadi. Silakan tinggal dalam kelas, lanjutkan sambil kamu lanjutkan pembelajaranmu. Kalau ada tugasmu boleh kamu kerjakan di situ. Ada hubungannya, ada. Memang itu akan membuat siswa, saya dikurangi waktu untuk bermain di luar. Tapi itu akan memberikan pembelajaran baginya. Dan ada juga manfaatnya. Pakai sana ini, apa manfaat 100 kali itu di buku? Gak ada, bikin capek. Nah, ada juga manfaatnya. Ketika 5 menit waktu istirahatnya dikurangi, sambil dia belajar di sana, tapi bermanfaat konsekuensinya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ini sekolah. Sama tadi ya, benar tadi jawaban Bapak Ibu, ini hukuman semua. Tidak ada hubungannya itu. Justru itu akan membuat si anak jadi capek. 2 kali keliling, lalu kita semua masuk ke dalam kelas. Oh, saya pasal judulnya. Apa ibu ini gila? Bisa jadi siswa bisa memaki dalam hati. Capek saya dibikin. Belum lagi dia belum sarapan. Belum sarapan kita buat dia capek keliling lapangan, lalu masuk ke dalam kelas. Aduh, secara sepihak itu Bapak Ibu. Ya. Ketiga, murid push up. Ini sudah jelas ada hubungannya. Apa hubungannya push up dan pakai masker? Ya kan? Tidak ada hubungannya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ya, ini benar. 2, 3, 4 tadi Bapak Ibu benar semua. Sekarang nomor 5 juga tadi benar, konsekuensi. Ya kan? Sudah saya kasih contoh tadi pertama. Kelas 6 ini tadi salah semuanya Bapak Ibu. Apa hukumannya ketika kita membuat siswa melepaskan sepatunya seharian sepanjang pembelajaran dengan peraturan yang mengharuskan siswa memakai sepatu hitam? Kita menyiksa dia. Dia harus menahan dingin, itu lantainya dingin sepanjang hari. Apakah itu tidak akan mengganggu pembelajarannya? Belum lagi bulian dari teman-temannya. Kaki ayam. Itu semakin memberikan hukuman lagi. Hukuman ini kayak anak tangga setelah dari siswa temannya yang lain. Bagaimana seandainya kakinya tertusuk paku Bapak Ibu ketika bermain di halaman, ketika tidak mengenakan sepatu? Itu resiko. Ya, itu resiko. Tapi ini hukumannya sepihak ini.
tidak ada menguntungkannya bagi murid. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran TJOK 10 menit. Ini konsekuensi. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa ini termasuk konsekuensi? Gimana? Berhubungan dengan pembelajaran saya. TJOK, iya benar. Karena ini berhubungan dengan pembelajaran TJOK. Sambil dia pemanasan, bolehlah kita kasih pelari dulu. Berhubungan, dia gerakan badannya, TJOK. Boleh, ada hubungan dengan pembelajarannya. Berarti sudah ada, saya lihat tadi Bapak Ibu kayak mikir ke belakang. Mikir ke belakang apa yang sudah saya lakukan ini. Kebanyakan hukuman yang kita sering lakukan termasuk saya. Ya, termasuk saya. Termasuk juga Bapak Ibu yang bertindak sebagai orang tua di rumah. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya peraturan-peraturan yang kita buat itu tidak bersifat mengikat, memaksa seseorang. Inilah dia, membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama tentang nilai-nilai yang diyakini harus dilakukan. Ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Sebenarnya keyakinan kelas ini kalau dia bersinonim, ingat ya, tanda kutip ini, memiliki sinonim dengan peraturan. Hanya saja bedanya peraturan itu tadi sepihak. Biasanya itu cuma guru yang bikin. Wajib adil begini, wajib mengenakan pakaian ini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu guru biasanya. Dan memang benar kita yang membuat itu. Apa bedanya dengan keyakinan kelas? Silakan diperhatikan. Keyakinan kelas itu lebih rinci dan konkret. Nanti kita kasih contoh. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal atau hal-hal umum yang berlaku secara umum. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata larangan, tidak ada kata perintah di sana. Positif. Contoh, dilarang terlambat datang ke sekolah atau tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kita ubah itu. Hadir tepat waktu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang menakutkan ketika dibaca. Untuk membaca itu saja tidak boleh datang terlambat. Siswa sudah berpikir, mati saya kalau saya terlambat. Dapat hukuman saya. Kalimatkan dia dengan kalimat positif. Hadir tepat waktu pukul ini. Udah. Dan itu bisa berlaku universal, umum. Kemudian tidak perlu banyak-banyak. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu tidak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu. Makanya tadi dibuat secara universal. Nanti satu poin sudah bisa mengandung poin-poin yang lain. Kita hubungkan nanti dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan. Ya. Jangan nantinya kita membuat keyakinan kelas tidak bisa diikuti bersama. Ini timbal balik Bapak Ibu. Jangan ini hanya sepihak kita berlakukan sama anak-anak kita. Contoh hadir tepat waktu. Nanti siswa berpikir, itu kemarin sudah kita sepakati loh. Kenapa ibu itu sering sekali? Contoh. Nah, kenapa Bapak Ibu, kenapa bisa terlambat dia? Kenapa ya kami kalau terlambat dihukum? Bisa jadi. Dan itu sudah pernah kita rasakan ketika kita sekolah. Sudah pernah muncul kata-kata itu, kalimat-kalimat tersebut dalam diri kita. Kenapa Bapak itu bisa panjang rambutnya, kenapa saya tidak? Ya kan? Nah,
Kenapa ibu itu bisa bergaya? Kenapa kami tidak boleh? Pasti. Ya. Kemudian semua warga sekolah hendaknya berkontribusi. Ada keterlibatan. Artinya ketika keyakinan sekolah dibuat, tidak ada salahnya kita kumpul bersama. Sekarang kita, oke lah, jangan ke sekolah dulu, di kelas kita masing-masing. Ayo Bu, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita selama kita di sekolah. Apa saja itu yang harus kita lakukan? Apa saja hal-hal baik yang harus kita lakukan? Ayo, berikan pendapatmu. Nah, seperti itu. Berikan pendapatmu. Oke, si A, apa kira-kira yang kita lakukan, Bu? Apa yang seharusnya kita lakukan? Hal-hal positif. Saya, Bu, tidak boleh mengganggu teman. Iya, benar. Tapi kita ubah itu, jangan ada tidak bolehnya. Apa kalimat positifnya? Saling menghargai. Tapi saling menghargai itu sudah banyak mengandung nilai-nilai yang lain. Tidak boleh memaki teman yang sudah termasuk. Tidak boleh melempari gurunya. Bisa jadi itu ada anak-anak kan lempar-lemparan. Tidak boleh menyakiti orang lain. Itu sudah termasuk. Makanya tadi dibuat dia secara kalimat universal. Dalam satu poin mengandung poin-poin lainnya. Jadi tidak ribet kita. Tidak capek-capek kita membuat peraturan sekian banyak halaman. Ya. Kemudian bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Mungkin setelah 1 bulan sudah ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, direfleksi, ada evaluasi. Bagaimana? Apa yang belum tercapai? Poin mana yang belum dilaksanakan? Apa kira-kira kendala? Nah, seperti itu juga nantinya kita di sekolah. Ketika sudah kita buat keyakinan sekolah berlaku untuk semua warga sekolah, kalau memungkinkan itu melibatkan orang tua dan komite. Artinya semua hal-hal yang disepakati di sekolah itu ada informasi juga dari masyarakat sekitarnya atau minimal komite. Ya. Setelah nanti sudah dibuat, lalu silakan evaluasi. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada PKS kesiswaan contohnya. Ayo Bapak Ibu, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati 1 bulan yang lalu. Kira-kira bagian mana lagi yang masih belum tercapai, yang belum dilaksanakan? Baik kita sebagai guru maupun sebagai anak-anak kita, maupun anak-anak kita. Evaluasi. Kalau ada yang belum terlaksana, cari tahu apa masalahnya, apa akar masalahnya, sehingga itu nanti bisa diperbaiki kembali. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia peraturan tadi. Cek. Misalnya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kayak ini sudah diambil, berserakan saja. Nilai kebajikan apa yang ada dalam itu kalau kita ubah dia menjadi keyakinan kelas ini? Bertanggung jawab. Kalau sudah kamu ambil pino guru, kembalikan kembali di tempatnya tadi. Ada nilai kebajikan di situ. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ubah ide. Nah, ini dia menghormati orang lain dan diri sendiri. Bagaimana menghormati orang lain itu? Nah, bisa dijelaskan sama anak kita. Jangan mengganggu temannya yang sedang belajar. Tidak boleh merusak barang-barang kawannya. Jangan pegang barang orang lain tanpa izin. Itu dia. Hadir di sekolah tepat waktu ini. Ini komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini tentang keselamatan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, ini hubungannya. Oke, ini adalah alur bagaimana budaya positif itu tercapai. Mulai dari peraturan kelas yang kita ubah dia menjadi keyakinan kelas. Dengan tercapainya keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan yang sudah
kita tuliskan bersama, sepakati bersama, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Ketika tercipta lingkungan yang positif, maka akan terciptalah budaya positif. Budaya itu artinya pembiasaan. Ada tidak lagi susah-susah kita. Ambil ini, jangan itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Capek kita Bapak Ibu. Setiap hari hanya itu saja kerja kita. Jadi ketika kita sudah laksanakan ini Bapak Ibu, sudah ada budaya, sudah terjadi pembiasaan, tidak lagi susah-susah kita. Walaupun tidak semua nantinya, kita masih akan terus bekerja untuk terus memberikan budaya positif ini, membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, masih ada lagi yang lebih menarik daripada ini. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini yang pertama, bagian A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, sederhana saja. Kemudian juga siswa, sederhana. Jangan mengandung kata-kata kekerasan. Jangan melempar temannya. Tidak boleh memukul temannya. Susah sekali. Ini saja, saling menyayangi. Kedua, kami murid yang semangat belajar. Itu keyakinan-keyakinan kelas. Kemudian, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sudah cukup ini. Dari 3 poin ini Bapak Ibu sudah mengandung banyak poin-poin sebenarnya. Tanpa harus dijabarkan banyak sekali. Oke, ini juga kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita Persatuan. Contoh ini. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ya, cukup. Menjaga kebersihan sekolah. Jadi tidak ada lagi kata kalimat negatifnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak lagi ada. Menjaga kebersihan sekolah. Sudah terkandung di dalamnya kalimat tidak boleh membuang sampah di situ. Tidak hanya sampah di situ. Ya, banyak. Termasuk mencoret-coret dinding. Tidak lagi kita cantumkan di sana. Sudah ada di sini. Kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini nilai kebajikan terhadap ketakwaan ini. Nilai kebajikan. Kemudian, udah cukup. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini poin yang tidak kalah penting. Lalu, mengapa ketika kita di sekolah atau di dalam kelas sering sekali menemui masalah yang ditimbulkan oleh anak didik kita? Yang satu berulah, yang satu berlari, memukul temannya, yang satu tidur dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, ada yang mendasari hal tersebut. Ini dia, kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang berperilaku atau melakukan suatu tindakan, ada kebutuhan dari pribadi orang itu yang belum terpenuhi. Contoh, ketika si anak teriak-teriak di dalam kelas, mengganggu temannya, bisa jadi karena dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi itu. Apa kebutuhan itu? Ini 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan secara fisik. Misalnya makanan. Siswa makan-makan dalam kelas. Ini saya kaitkan dengan kasus. Makan-makan dalam kelas, sudah pembelajaran, masih makan-makan sembunyi. Bisa jadi karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia lapar. Mungkin belum selesai tadi dia selesaikan jajanannya dihabiskan. Karena dia lapar, terpaksa dia makan dalam kelas. Jangan serta-merta kita hardik, kita bentak, bahkan kita buang makanannya. Kita lihat kebutuhan apa yang sedang dia penuhi di sana. Kemudian, kebutuhan kedua, ini kebutuhan yang sangat penting. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebanyakan dari kita ini tidak mempedulikan hal ini, Bapak Ibu. Ketika siswa kita berulah dalam kelas, teriak waktu temannya,
Bisa jadi dia butuh kasih sayang sebenarnya, ingin diperhatikan. Karena latar belakang keluarga setiap anak didik kita ini beda-beda. Bisa jadi di rumah dia berasal dari keluarga yang kacau, orang tuanya pemabuk, pulang ke rumah pukul, hukum. Sampai di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Sampai di sekolah dia berusaha mendapatkan itu. Dengan cara apa? Tidak secara langsung dia katakan, ibu tolong sayangi saya. Tidak. Yakin tidak akan ada yang bicara demikian. Tapi melalui tindakan-tindakan yang secara tidak langsung disadari, meminta perhatian. Kita lagi mengajar begini, atau ceria. Bisa jadi karena dia butuh kasih sayang. Apa susahnya kita datangi? Apa masalahmu? Kenapa kamu berbuat demikian? Apa yang bisa Bapak lakukan untukmu? Dengan demikian kita tidak harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk kau diam, tutup mulutmu di sana. Kenapa kamu begitu? Duduk kamu. Aduh. Nah, sering sekali kita lakukan itu. Kita harus memfasilitasi kebutuhannya. Memang ini hal yang sedikit merepotkan bagi kita. Tapi dengan terbiasa kita lakukan ini, Bapak Ibu, ini akan tidak jadi beban, yakin, ya. Kemudian penguasaan. Nah, siswa yang sering sekali misalnya terik-terik di kelas tanpa ada alasan apapun, bisa jadi penguasaan, ingin diakui. Ya, ternyata suaramu bagus, besar sekali suaramu. Bagus kalau kamu nanti kita kasih pemimpin upacara. Ya, kita kasih kamu pemimpin upacara ke depannya karena suaramu besar, bagus sekali. Jangan suaramu ya itu mamamu. Wah, Zui. Ini sering kita lakukan, Bapak Ibu. Udah, tutup mulutmu. Ribut lagi kamu. Jangan, ya. Kita ubah ke depan. Kita fasilitasi kebutuhannya. Ya itu yang tidak tuh sebenarnya. Atau apa sudah? Karena suaramu bagus loh, Bu. Kamu sering karaoke di rumah ya. Nah, pasti punya speaker kan di rumah kan. Berdua kan mama karaoke tiap sore. Nah, ya kita akui dia di situ. Pasti tenang itu Bapak Ibu. Akhirnya, ternyata puji diri aku ya. Nah, kemudian kebebasan. Anak yang tidak bisa diam, sebentar mondar-mandir, naik kursi, keliling lari, ya butuh kebebasan. Ajak sesekali mereka bermain, ya, ajak mereka bermain. Kalau belajar terus akan susah kita. Ajak mereka, bebaskan, penuhi keinginannya itu. Ingin bebas. Kadang secara tidak sadar siswa mengatakan balik, ibu bosan, Pak bosan. Jangan marahi. Dia sedang ingin dipenuhi kebutuhannya. Oke, apa yang mau kita lakukan? Apa mau? Ayo, kita bermain atau bagaimana? Apa permainan kita sebentar saja ya? 2 menit saja Bapak kasih kesempatan. Ayo, apa permainan kita? Apa salahnya? Tidak ada salahnya Bapak Ibu. Penuhi kebutuhan mereka. Kemudian tentang kesenangan. Ya. Ada siswa dalam belajar ini. Dia tidak suka kalau gurunya terus ngomong. Kata menit kegunaan itu saja. Penuhi kebutuhannya. Siswa mengantuk tidak lagi saya mau. Kenapa kamu tidur? Pusing kepalaku. Tidak tahu aku. Penuhi. Dia itu ingin memenuhi keinginan tentang kesenangan dirinya. Ajak mereka. Tidak ada salahnya. Ada yang harus kita perbaiki Bapak Ibu ya. Siswa ribut dalam kelas dan siswa ribut di dalam kelas untuk hal yang interaktif itu tidak salah. Bedakan. Jangan merasa takut di kelas sebelah atau merasa tidak enak dengan kepala sekolahnya ketika kelas kita ribut untuk memenuhi kebutuhan ini. Tidak usah. Kita ribut bukan asal-asalan atau tidak teratur, bukan. Itu gunanya kita sebagai guru. Kita menuntun, ya.
Tidak harus dari kita patokan ini. Nah, kita sekalipun berbau, kita bermain bersama dengan mereka. Kalaupun mereka teriak di sana, nggak apa-apa. Yang penting tersalurkan kebutuhannya. Yakinlah 2 menit ke depan anak itu sudah nyaman. Dia bahkan kita besok lagi Pak ya. Oke, tapi belajar kita dulu ya. Kita stop dulu karena habis juga waktu. Silakan sekarang duduk yang tenang ya. Kita lanjutkan materi. Tidak ada salahnya. Atau ada siswa, ini ada di kelas saya, namanya Isidoles, kelas 9. Anak ini tidak pernah bicara dengan suara pelan. Selalu teriak. Ini ada 2 jengkal ini dengan teman dia. Ini lagi buat besar sekali suara. Dan itu sering kena marah dengan guru lain. Bahkan saya juga sering dulunya. Sekarang saya ubah. Saya gunakan caranya itu untuk membantu dia belajar. Caranya bagaimana? Karena dia tidak bisa belajar kalau diam. Kalau suaranya kecil dia tidak bisa belajar. Saya punya spidol 1. Ketika ada tugas soal saya berikan, saya lempar spidolnya. Silakan tangkap siapa yang cepat. Tidak saya suruh lagi. Kamu kerjakan tidak. Saya lempar, saya bikin permainan. Siapa yang cepat tangkap spidolnya, kerjakan. Tersalurkan teriaknya. Dia pasti teriak. Tidak apa-apa. Ketika itu tersalurkan, dia itu akan berusaha menangkap spidol itu dan ada minatnya belajar. Sekarang dia ini Isidoles ini sering sekali yang pertama tampil di depan. Padahal anak ini boleh dibilang kalau kata saya bodoh, ranking terakhir ini. Apalagi di matematika. Sekarang Bapak Ibu dia bisa ke depan belajar. Tapi tidak saya larang dia teriak apa-apa, lanjutkan. Biarkan. Mungkin dari sana ketika dia terlalu terbatas dia belajar, tidak keluar jati dirinya itu. Biarkan dia. Yang penting dia nyaman. Tapi kita juga guru pasti harus selalu mengontrol. Jangan juga sampai kebablasan. Kita mengontrol, tapi jangan mengikat. Jangan mengikat dia supaya diam, bahkan. Dan itu sudah menunjukkan progres yang baik. Saya tidak lagi capek untuk membuat ayo belajar, ayo kerjakan tugas. Tidak lagi. Sekarang dia selalu terdepan mengalahkan ranking 1 di kelasnya. Padahal ini sudah dibilang paling parah. Guru yang tidak punya pengalaman tentang ini akan menilai dia itu ngaco anak ini, dikeluarkan saja dari kelas. Keluar kamu, keluar. Daripada mengganggu, keluar. Lalu apa nantinya yang bisa didapatkan si anak? Penuhi kebutuhannya. Kebutuhan kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Ini yang sering, yang 4 ini. Kasih sayang, penguasaan, ini penguasaan ini pengakuan. Kita akui, kita berikan pengakuan. Ternyata tulisan kami ini benar. Atau, ini sering kewalahan. Bapak Ibu guru sering kewalahan ini. Ketika membuat tugas, si anak terteriak, Ibu, mami kamu, baiki maifu, lihat dulu lah, lihat. Dengan santainya, sebentar, tunggu dulu. Udah benar itu, tunggu, nanti Ibu lihat nanti. Penuhi, datangi. Yang mana yang sudah kamu kerjakan? Coba Ibu lihat, coba Bapak lihat. Dia ingin diakui. Kalaupun salah yang dia kerjakan, akui. Ternyata udah bisa mampu kamu ya, tapi sedikit lagi ini dibetulkan ya nak ya. Tahu dari mana kesalahannya kan? Ini nanti dilanjutkan, diubah ini ya. Ini sudah benar, sudah bagus. Udah ada usaha, bagus ya. Yakin itu tenang. Tidak lagi teriak di belakang. Penuhi kebutuhan mereka. Nah ini dia contoh-contoh perilaku tadi. Ini perilaku siswa memukul temannya, memukul teman yang menghinanya, memukul teman yang menghinanya. Kemungkinan ada kebutuhan yang dipenuhi di sana tentang kekuasaan. Ini diakui.
Maka kita sebagai guru harus menanyakan kepada anak ini, apa cara lain untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus ada ingin pemukulan? Nah, apa cara lain? Kemudian siswa mengusipkan temannya di kelas, ini begini loh, ini ternyata mamanya di rumah begini loh. Itu bisa jadi kurang kasih sayang itu, pengen punya banyak teman. Ya. Lalu kita sebagai guru, apa yang kita lakukan? Kita cari cara, bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu tanpa harus dengan hal negatif ini. Ini sering, apalagi anak-anak kita kan, mendorong teman sampai jatuh. Dia itu butuh bersenang-senang sebenarnya. Cari cara, bagaimana supaya kebutuhannya itu tersalurkan. Selama itu tidak terpenuhi Bapak Ibu, yakinlah kita akan kesusahan, kewalahan, kesusahan. Ya, oke. Masih ada sedikit lagi. Ini kalau tadi adalah untuk siswa dan untuk guru, sekarang untuk guru saja. 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai guru selama ini dikelompokkan dalam 5. Apa saja posisi kontrol Bapak Ibu guru? Coba nanti diperhatikan kita terletak di mana, di posisi mana kita selama ini. Yang pertama, ada bertindak sebagai penghukum. Ini tadi sudah saya jelaskan. Penghukum ini identik dengan suara besar, mata melotot, tangan berkaca pinggang, sedikit membungkuk, memberikan penegasan bahwa saya yang berkuasa. Turuti saya, kalau tidak awas kamu. Itu penghukum. Mungkin sesekali kita berada di sana, termasuk saya juga. Ya, sampai tunjuk-tunjuk, menghukum. Hukuman fisik, ya sudah pasti ada. Ini sampai waktu kecil. Ya. Kemudian, ini dia, membuat orang merasa bersalah. Apakah kita pernah di sini membuat merasa bersalah ini lucu karena sering saya lakukan. Suaranya tidak besar, dia menggunakan keheningan, lalu berkata begini, kamu sangat membuat ibu kecewa. Kamu sudah menyakiti hati ibu. Sakit hati ibu kau bikin seperti ini. Tapi capek bapak mengajarkan kamu. Ternyata begini tindakan. Nah, sering kita lakukan ini, membuat merasa bersalah. Apakah ini efektif? Tidak. Kenapa tidak efektif Bapak Ibu? Siswa akan merasa gagal. Ternyata saya berdosa besar. Ternyata saya ini pendosa besar. Saya sudah gagal. Pasti itu dalam dirinya. Ternyata saya sudah menyakiti hati ibu saya ini. Saya ini durhaka. Itu dia akibatnya. Kemudian ada yang bertindak sebagai teman. Memang teman ini identitasnya sukses, dia bagus. Hanya saja ada dampak negatifnya. Teman ini biasanya akan menggunakan hubungannya dengan murid untuk mengontrol. Ini yang salah. Menggunakan komunikasinya, kedekatannya dengan siswa untuk mengontrol siswa itu. Contoh, kita kawan kan? Bapak akrab dengan muka, apa sering bantu kamu loh? Ayo lakukan itu. Ayolah lakukan demi Bapak. Demi wali kelas yang kamu sayangi. Nah, gitu. Sering itu kita lakukan. Tidak kasihan kamu sama ini. Tidak kasihan kamu sama ini. Ayo. Nanti ibu dimarahi ibu kepala sekolah kalau tidak selesai. Nah, itu teman menggunakan kedekatannya dengan siswa untuk mengontrol hidup seseorang. Ketika ke depan hubungan ini tidak ada, siswa akan kecewa. Saya kira Bapak ini teman saya, kenapa tidak dibelanya saya ketika saya salah? Bisa jadi. Saya kira kami teman ibu ini, tapi tadi jatuh saya tidak dilihat-lihatnya. Apa ibu ini cengkit? Bisa jadi. Jangan membuat kedekatan kita dengan siswa
kita jadikan sebagai alat mengontrol hidup mereka melakukan sesuatu. Karena tidak selamanya nanti itu akan efektif. Kemudian ada pemantau. Posisi pemantau ini berhubungan dengan hitung-hitungan. Hitung-hitungan ini maksudnya gini. Peraturan ini sudah melanggar. Apa konsekuensinya? Nah gitu. Apa perhatian dulu? Apa kesalahanmu? Nah ini data. Ini. Lihat apa kesalahan di sini. Pemantau ini dipantaunya tindakan kita sedetail mungkin. Nah, udah ada hukumannya di sini. Nah, laksanakan. Itu hukuman. Nah, ambil buku catatan tiket. Tulis dosamu di sini. Nah, Bapak lihat dulu. Sudah 15 kali kamu terlambat. Hari ini, kemudian kemarin lagi 2 minggu lalu. Nah, ini dosa-dosamu. Ini pemantau ini. Memang ini bagus. Bagus juga. Hanya saja ini akan menitik beratkan pada konsekuensi pemantau ini. Kemudian, bagaimana bila tidak diawasi? Pasti siswa akan semena-mena kalau lepas dari pemantauan kita. Apa yang paling bagus Bapak Ibu? Yang paling bagus itu adalah manajer. Kita yang mengelola manajer. Bagaimana cara kita? Ketika ada siswa berbuat suatu pelanggaran atau kesalahan, jangan pertama dulu dihukum, dibentak atau apa. Berikan tanyakan. Ayo sini, apa masalahnya? Biasanya ini nanti berhubungan dengan restitusi. Restitusi sudah jelaskan tadi. Ya. Kemudian di manajer itu ketika anak melakukan pelanggaran, diberikan penguatan. Bukan asal dihukum. Dihukum selesai tidak. Ada penguatan. Tapi ke depan, jangan lagi diulangi. Sudah tahu konsekuensinya kan? Berarti jangan lagi diulangi ke depan. Atau bagaimana menurutmu? Coba berikan pendapat. Ada timbal balik, bukan cuma dari gurunya saja. Oke? Kemudian ini tadi, ada solusi-solusi untuk memperbaiki keadaan dan bisa mengevaluasi diri. Siswa bisa mengevaluasi dirinya kalau kita memposisikan kita sebagai manajer. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya ke belakang selama ini kita lebih sering di posisi mana? Apa-apa dijawab saja, gak apa-apa. Jujur pun memang lebih bagus. Karena setiap kesalahan adalah pembelajaran Bapak Ibu. Selama ini kira-kira kita di posisi mana lebih sering? Lebih sering gak? Di mana? Penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau? Penghukum ya. Iya, kebanyakan kita sebagai penghukum. Sesekali kita juga membuat orang merasa bersalah. Sesekali juga kita sebagai teman. Sesekali juga sebagai pemantau. Tapi lebih seringnya ini. Berarti ketika kita sudah paham ini, paham dampaknya ke depan, kita akan belajar bagaimana memposisikan diri kita dalam posisi manajer. Ini tidak mudah. Tapi ini juga hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika kita mau membenahi diri, maka pasti bisa Bapak Ibu. Bagaimana memposisikan diri sebagai manajer? Inilah restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Restitusi ini adalah solusi dari pemecahan masalah. Restitusi ini artinya itu ganti rugi. Kalau diartikan secara dari KBBI, ganti rugi. Artinya ada kesalahan, ada konsekuensi, ada ganti rugi. Bagaimana melaksanakan restitusi ini? Segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena dalam menerapkannya ada 3 langkah yang kita terapkan. Yang pertama, ini restitusi tadi, ganti kerugian atau pembayaran kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita yang memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini restitusi, ini perbedaannya.
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita yang menciptakan kondisi itu sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau selama ini kita memberikan penghukuman, lalu mereka kembali ke teman mereka, tidak ada apa-apa yang mereka dapatkan. Tidak ada perbaikan diri yang mereka temui. Hanya hukumannya saja yang mereka dapatkan. Bagaimana menerapkannya? Ini dia. Sebelum itu ada ciri-ciri restitusi, ada 9. Restitusi ini memberikan pemahaman, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kesalahan, pelanggaran, perbuatan yang tidak benar dijadikan sebagai pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Kalau siswa kita berantem, sudah bertengkar, maka penerapan restitusi akan memperbaiki hubungan itu. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Apa yang ditawarkan Bapak Ibu? Menawarkan solusi. Selama ini kalau kita memproses siswa, ayo minta maaf kamu, salam dia, bersalah kamu, udah kamu tonjok mukanya, udah kamu cubit dia. Sekarang minta maaf, silakan. No, bukan seperti itu. Menawarkan, bukan memaksa. Contoh, kamu sudah pukul dia kan? Bagaimana? Apakah itu perbuatan yang benar? Pasti dia jawab tidak. Oke, bagaimana sekarang solusinya? Kira-kira, karena sudah terlanjur sakit hati kawanmu. Bagaimana? Ayo kasih. Bagaimana kira-kira sama ibu, sama bapak? Apa contohnya? Supaya ini selesai. Apa solusinya? Biarkan mereka berbicara. Jangan kita terus yang memproses siswa. Biarkan, pasti muncul dari dalam hatinya. Meminta maaf. Bagaimana cara meminta maaf? Pasti dia berpikir, bagaimana cara meminta maaf yang benar? Karena ketika kita yang menyuruh, minta maaf kamu. Ayo, kalau tidak, apa hajar? Ayo, cepat. Dia akan meminta maaf bukan dari hati, tapi meminta maaf atas paksaan. Dia akan bilang, maaf saya ya, udah saya pukul kamu tadi, dan tidak saya ulangi lagi. Udah. Di situ pun kita akan marah lagi. Baguskan salah permintaan maaf itu. Nah, kenapa kita salahkan siswanya? Kita yang salah memberikan penawaran solusi. Ya, biasakan kita meminta solusi dari siswa, jangan dari kita terus. Kemudian restitusi adalah cara terbaik, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dengan restitusi, siswa akan belajar dari dalam dirinya. Oh, iya benar, ternyata salah juga tadi yang saya lakukan. Sudah saya memaki-ya tadi, makanya bisa begini kan. Kemudian mencari kebutuhan dasar, apa yang mendasarkan itu. Jangan serta-merta sudah berantem siswa kita lalu kita hukum. Kita cari tahu apa kira-kira kebutuhan yang ingin terpenuhi sebenarnya dari siswa itu. Apakah kesenangan, kasih sayang, atau kebutuhan lainnya yang belum terpenuhi sampai mereka seperti itu. Kemudian berfokus pada karakter, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Bagaimana penerapannya? Ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Begini Bapak Ibu. Ketika seseorang berbuat salah, lalu ketahuan sama gurunya, pasti si anak akan merasa berdosa, bersalah, takut. Aduh, saya dipanggil. Saya salah, saya sudah melakukan ini, saya sudah memakai contoh. Dia merasa gagal melakukan sesuatu yang benar. Ini tugas kita. Kita stabilkan keadaannya dulu. Atau bisa sering ini kita temui, ada siswa mengadu, ibu, tadi sudah dipukul dan saya begini dalam keadaan emosi. Itu tugas kita pertama. Kita stabilkan dulu itu. Stabilkan identitasnya. Kita tanyakan. Yang pertama itu supaya anak tidak merasa gagal. Apa salahnya kita sampaikan begini? Tidak apa-apa sudah. Tidak apa. Karena berbuat salah itu manusiawi. Bapak juga bisa berbuat salah. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi
dari kesalahan ini nanti kita belajar ya, jangan lagi dibuat seperti. Dengan begini, siswa akan senang dari identitas gagalnya terperbaiki. Oh, ya, berarti ke depan seperti ini yang saya lakukan. Jangan serta-merta dihukum. Ini bisa kita sampaikan kata-kata ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pasti bisa berbuat salah. Nah, ini harus kita kondisikan di awal. Di awal ini harus kita lakukan. Kemudian jangan menuntut ketika kita menyelesaikan. Apa salahnya kita sampaikan, Bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar sekarang. Yang kita cari adalah solusi dari masalah kalian. Tidak lagi mengatakan kenapa begini tadi. Sekarang apa solusinya? Nah itu. Kemudian ini biasanya siswa akan menyalahkan diri sendiri ketika kita salah menangani. Makanya kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya setelah ada penstabilan identitas, validasi kebutuhannya. Kenapa dia melakukan hal itu? Contoh, dia ada seseorang yang sudah mematahkan pena temannya, lalu yang punya pena mendorong meja sampai mereka berantem. Lalu si pelaku ini bisa kita jadikan sebagai yang mendorong meja tadi, membuat temannya ini menangis. Jangan serta-merta kita hukum dua-duanya atau salah satunya. Besarkan hatinya terlebih dahulu. Misalnya begini, kenapa tadi kau buat dia menangis? Lalu apa yang kamu lakukan? Iya Bu, tadi sudah dia patahkan pena saya. Kemudian saya dorong meja, udah kena semuanya, makanya dia menangis. Bukan kita benarkan tindakan itu, tapi dapat kita lakukan dengan kalimat seperti begini. Oh iya ya, Bapak hargai cuma sampai di situ yang kamu lakukan. Kamu belum sampai memukulnya, belum sampai memaki-maki, hanya itu saja yang kamu lakukan kan? Udah, Bapak hargai kamu bisa menahan diri hanya sampai di situ. Nah, otomatis sudah berubah hati si anak di situ. Bapak hargai tindakan kamu hanya sampai di situ kamu lakukan. Biasanya tadi kamu maki dia, kamu ludahi, kamu lempar, tapi tidak kamu lakukan itu kan? Karena kamu bisa menguasai dirimu hanya sampai di situ. Ah, si anak akan berbesar hati Bapak Ibu. Ada nilai positif yang akan terjadi dalam dirimu. Kemudian kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan. Apa alasannya kira-kira? Nah, baru diurutkan ke bawah. Kemudian, kita tanyakan. Ketika dia tadi sudah mendorong meja, ketika keadaannya sudah stabil, kita tanyakan seperti ini. Kira-kira selain daripada mendorong meja tadi, apa kira-kira hal yang lebih baik yang harus kamu lakukan tadi maunya? Tidak harus mendorong meja kan? Apa tadi maunya yang harus kamu lakukan? Hasilnya mengatakan, maunya tadi Bu, saya laporkan sama ibu, atau saya laporkan sama bapak. Ketika dia sudah mematahkan pena saya, bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini gunanya keyakinan. Kita tidak main hakim sendiri. Ketika keadaannya sudah stabil, maka kita kembali ke keyakinan kelas. Oke, dari pelanggaran yang sudah kamu buat ini loh Bu, apa kira-kira keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Iya Bu, tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lain. Apa konsekuensi kemarin yang sudah kita sepakati bersama? Nah, itu dia. Kembali, siswa akan mengingat nilai-nilai kebajikan tadi. Tinggal tahu buku tak pokok-pokok itu. Tapi itu di baru meza rasa. Nah, tidak main hakim sendiri lagi kita. Nah, seperti apa yang kamu inginkan kalau seperti begitu? Ya? Apa yang kamu rasakan? Nah, di sini solusi. Ketika dia contohnya sudah memaki temannya, lalu bagaimana solusinya? Apa kira-kira? Coba kasih sama Bapak dulu apa solusi kira-kira. Saya akan meminta maaf Pak. Bagaimana kira-kira cara meminta maaf yang benar? Sebelum kamu meminta maaf dulu, diperagakan dulu sama Bapak. Peragakan dulu. Bagaimana cara meminta maaf yang benar? Pasti dia akan peragakan. Ya udah, sekarang panggil temanmu, minta maaf, dan keyakinan kelas kita jangan dilanggar lagi ya.
dan jangan lagi diulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu, kita sebagai guru tidak akan capek. Selama ini kita membuat hidup kita penuh, kita membuat diri kita sebagai polisi militer yang membuat siswa menjadi takut, yang membuat siswa terikat di bawah paksaan, tekanan, ketidaknyamanan. Dari 5 posisi kontrol, kalau kita selama ini mendominasi posisi penghukum, sekarang mari coba perlahan-lahan kita ubah dia menjadi pemantau. Dan ketika kita sudah mantap, kita akan bisa menjadi manajer. Kemudian untuk kebutuhan siswa kita, silakan, itu gunanya komunikasi, ya, itu gunanya komunikasi kita dengan anak-anak. Kita mengerti apa yang mereka butuhkan. Ketika kebutuhannya terpenuhi, Bapak Ibu, yakin dan percaya kita akan nyaman sebagai Bapak Ibu guru. Lalu bagaimana supaya nyaman? Kita buatlah keyakinan kelas. Libatkan siswa, biarkan siswa yang menyampaikan apa yang seharusnya dipatuhi, apa yang seharusnya dilakukan di sekolah supaya tercipta budaya positif. Supaya tercipta budaya positif, ingat tadi yang ada kata disiplin. Disiplin artinya belajar, bukan mengikat seseorang terhadap ketaatan akan aturan tertentu, tapi membuat orang itu belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, sehingga motivasi perilakunya tidak lagi eksternal, melainkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, materi kita cukup panjang untuk hari ini. Mudah-mudahan dari materi yang sudah kita dapatkan bisa membuat sekolah kita menjadi sekolah yang membudayakan nilai-nilai positif, dan kita juga bisa memperbaiki kualitas hidup kita sebagai seorang tenaga pengajar. Kalau ada kekurangan ataupun keterbatasan kami dalam menyampaikan materi kita pada hari ini, kami mohon maaf, dan kami berikan kesempatan untuk kita boleh berdiskusi atau memberikan respon terhadap apa yang sudah kita dapatkan, atau ada hal lain yang bisa kita diskusikan bersama. Mungkin ada kasus di sekolah kita atau hal-hal yang ingin kita capai di sekolah kita terkait dengan materi ini, kami berikan kesempatan. Kami persilakan. Atau respon dari kegiatan ini, mungkin ada ilmu baru yang sudah didapatkan. Oke, silakan Bapak Ibu, tidak usah terlalu kaku. Kita enjoy saja. Ya, silakan Bu, di sini aja depan supaya nanti izinnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama dulu kami sangat berterima kasih kepada Bapak narasumber atas materi yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini. Materi ini sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu guru untuk menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Ini juga menjadi pertanyaan. Ya, tadi ada sesuatu seperti masalah di dalam kelas. Ditemukan seperti tadi ada siswa yang berteriak-teriak. Dia tidak suka kalau belajar itu hanya di situ-situ aja. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, di dalam kelas ini ada bukan hanya satu karakter, bukan hanya yang ingin aktif. Ada juga yang belajar, dia tidak mau belajar kalau ribut, dia mau tenang. Ya. Jadi bagaimana solusinya supaya kita juga
bisa menenangkan juga, bisa juga melanjutkan supaya anak yang belajarnya itu dengan cara diam, dia tidak terganggu dengan anak yang aktif. Jadi bagaimana solusinya, Pak? Selanjutnya pertanyaan kedua, pernah ini terjadi dulu sebagai pengalaman kami di sekolah, ada sesuatu masalah siswa, dia memukul temannya, lalu ibu wali kelasnya ini mengambil tindakan. Dia bertanya, kenapa bisa seperti ini, nak? Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu dia memberikan jawaban dan apa solusinya. Di dalam kelas, masalahnya sudah selesai di dalam kelas itu. Ternyata dampaknya anak yang juga menerima itu, yang sudah dipukul oleh temannya, dia menerimanya. Tetapi setelah dia pulang sampai di rumah, ada masalah baru. Ternyata waktu dia dipukul oleh temannya tadi sudah membekas di tubuhnya. Lalu itu jadi masalah bagi orang tua. Tidak ada muncul masalah baru. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kami, Pak. Bagaimana cara solusi masalah itu? Terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu, satu orang lagi. Kalau tidak ada, kita akan validasi dulu ini. Langsung aja dulu. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu. Bagaimana kita menerapkan ini dalam kelas yang memiliki karakter siswa yang berbeda-beda? Apakah ketika ada siswa yang ingin belajar sedikit bebas, apakah tidak akan jadi masalah nantinya dengan siswa yang ingin belajar dalam keadaan tenang? Oke, saya akan mencoba, nanti kita diskusikan bersama. Kita sebagai seorang bapak ibu guru, terlebih dahulu kita harus mengenali siswa kita. Ketika kita mengenali siswa kita, maka kita bisa mencari solusi terhadap masalah-masalahnya, keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan. Contoh tadi seperti yang Ibu sampaikan. Bagaimana juga dengan ketika kita ingin memenuhi kebutuhan yang si A, si B terganggu. Bagaimana jika kita kebutuhan si B, satu kelas terganggu? Apakah ini tidak salah atau bagaimana? Begini, ini contoh sederhana, sama seperti yang sudah jelaskan tadi. Ketika ada siswa yang seandainya ingin kesenangan dalam pembelajaran di saat itu, tidak ada salahnya teman yang lain juga diajak. Artinya bukan cuma siswa itu yang kita ladeni. Ketika siswa itu yang kita ladeni, yang lain merasa terganggu sudah pasti. Teman yang lain kita ajak untuk memenuhi kebutuhan si anak, tapi tidak harus kita sampaikan untuk memenuhi kebutuhan yang boleh kita lakukan. Tidak. Anak biasanya suka dengan kesenangan, sudah pasti itu. Orang tua pun seperti itu. Permainan sudah pasti. Atau misalnya dia ingin sedikit kebebasan, tidak ada salahnya kita ajak sebentar di luar belajar. Si anak sudah pasti senang dengan hal itu. Atau kalau ke depan, mungkin Bapak Ibu sudah buka PMN, ada di sana yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Silakan nanti dibaca, dipelajari modulnya. Di sana bagaimana cara kita memenuhi atau menerapkan pembelajaran yang bervariasi kepada siswa. Ini tergantung strategi dan cara kita. Kalau untuk tadi masalah Ibu tadi, kita ajak semuanya, jangan cuma sepihak. Dengan demikian nanti tidak ada yang merasa bahwa itu dia dirugikan. Dia dirugikan dalam keadaan itu. Dan jangan juga kita sampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tertentu kita lakukan itu, tidak. Dan tidak sepanjang pembelajaran kita lakukan Ibu. Mungkin sekitar 2 menit atau 1 menit, udah kembali lagi pembelajaran seperti biasa. Karena tidak sepanjang pembelajaran itu kita lakukan. Kemudian untuk masalah yang seperti Ibu sampaikan tadi, sudah diberikan solusi, sudah selesai masalah di sekolah. Ternyata ada masalah baru karena ada bekas.
karena berantem tadi ya. Nah, restitusi sangat penting untuk hal ini. Ketika ada kerugian harus ada gantinya. Ketika yang satu merobek buku temannya, kita minta bagaimana seharusnya menangani masalah ini. Kalau dia bersedia untuk menggantikan bukunya, silakan. Ya Bu, saya akan gantikan buku si A karena saya sudah robek. Kabulkan. Silakan dia ganti dan jangan merasa kasihan untuk hal itu. Biarkan dia juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Terhadap pemukulan secara fisik, kalau sudah sampai kepada orang tua akan tidak berterima, silakan. Restitusi ini tidak hanya dalam pihak sekolah, melibatkan pihak lain bisa. Datangkan kedua orang tua, pelaku dan korban ini ya, pelaku dan korban, bicarakan di sekolah dan terapkan restitusi ini juga kepada orang tua. Artinya jangan menitik beratkan kesalahan kepada satu orang sehingga ini nanti kadang jadi masalah. Si korban merasa berkorban sepenuhnya, lalu berbesar kepala, lalu menyalahkan sepenuhnya orang lain. Terapkan restitusi ini kepada orang tuanya. Dan ketika memang ada yang harus ditanggung, misalnya pembiayaan, berobat secara medis atau apapun, silakan minta solusi sama orang tua siswanya. Ibu, dana ini sudah lebam, ini sudah patah, contoh, ini sudah patah. Bagaimana solusi kira-kira? Apa yang solusi yang bisa ibu tawarkan? Kali ini semua solusi. Bagaimana kalau seandainya begini, Bu? Ibu bawa ke rumah sakit, nanti biaya ditanggung oleh ibu karena atau ditanggung oleh berdua. Kita menawarkan, ya. Tapi kalau memang masalahnya menitik beratkan kepada salah satu, yang satu kalau memang bertanggung jawab, tidak salah. Kita sampaikan solusi di situ. Silakan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Jangan juga dibela. Karena restitusi tadi adalah ganti rugi. Itu dia. Kalau ada dia yang harus dikeluarkan atau tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh si pelaku, silakan ditanggung. Kalau melibatkan orang tua, datangkan orang tua, ya, supaya masalah stok tidak berlanjut sampai seterusnya. Ya. Restitusi tidak hanya berlaku di sekolah, ya. Tidak hanya berlaku dalam menangani anak di sekolah, menangani orang dewasa juga berlaku restitusi, termasuk juga menangani anak-anak kita di rumah. Itu saja yang bisa kami berikan tanggapan, Ibu. Kalau ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan tanggapan, ataupun ada yang bisa kita diskusikan, memberikan kesempatan. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri sesi untuk pembelajaran kita. Oke, baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, materi kita hari ini tentang budaya positif sudah selesai, dan kami harapkan ini tidak selesai sampai di sini. Ada kelanjutan kita ke depan, minimal kita bisa menerapkan tentang keyakinan kelas di sekolah kita. Mungkin suatu waktu ke depan nantinya bisa kita ambil kesepakatan bersama Bapak Ibu guru dan siswa-siswi kita. Terima kasih, dan saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan kesalahan selama saya membersamai Bapak Ibu semua selama beberapa waktu yang sudah kita lalui. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Ahum.